Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang Zen Framework. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, M001, Eka Lapis Batuto, kemudian ada Titi Novitasari dengan NPM 014, dan Raden Paundra Stefan dengan NPM 048. Dalam era digital, aplikasi web modern menuntut efisiensi, keamanan, dan struktur kode yang baik. Framework PHP hadir sebagai solusi untuk mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan. Zen Framework merupakan salah satu framework PHP berskala enterprise yang dirancang untuk profesional pengembang web. Framework ini menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP dan MVC, Model View Controller, untuk menciptakan aplikasi yang kuat, aman, dan mudah dikelola. Zen Framework banyak digunakan oleh perusahaan besar dan proyek web berskala tinggi karena kestabilannya. Nah, apa itu Zen Framework? Zen Framework merupakan framework open source berbasis PHP yang dikembangkan oleh Zen Technologies, perusahaan yang juga berperan besar dalam pengembangan inti PHP. Zen Framework mengusung arsitektur MVC, Model View Controller. Untuk model itu menangani bagian data dan logika program. View-nya mengatur tampilan halaman untuk pengguna. Untuk controllernya yaitu menjadi penghubung antara keduanya. Dengan pembagian ini, pengembangan aplikasi menjadi lebih teratur, mudah diatur, dan tidak membingungkan walaupun proyeknya besar. Selain itu, Zen memiliki kompatibilitas tinggi dengan standar industri dan mendukung integrasi dengan berbagai database, library eksternal, serta API modern. Tujuan utama penggunaan Zen Framework adalah untuk meningkatkan reusability, maintainability, dan scalability dalam proyek web. Kemudian tujuan dan manfaat penggunaan Zen Framework. Untuk tujuan Zen Framework ini ada 4 tujuan, yaitu diantaranya 1. Mempercepat pengembangan aplikasi. Dengan komponen yang sudah tersedia, developer tidak perlu membuat fungsi dasar berulang kali. Kedua, membuat struktur kode lebih rapi dan terorganisir. Pembagian MVC juga membantu pengembang lain memahami alur program dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan aplikasi. Zen Framework memiliki fitur validasi input dan perlindungan dari berbagai serangan seperti SQL injection dan XSS. Yang keempat, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Karena kodenya tertata rapi, penambahan fitur baru atau perbaikan bug bisa dilakukan tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Kemudian, manfaat penggunaan Zen Framework. Yang pertama, modular atau fleksibel. Zen Framework ini terdiri dari banyak komponen independen. Pengembang bisa memakai seluruh framework atau hanya bagian tertentu sesuai kebutuhan. Contohnya, jika hanya butuh fitur autentikasi, cukup gunakan komponen tersebut tanpa harus memanggil semua fitur lainnya. Yang kedua, berbasis OOP, Object Oriented Programming.
Zen Framework menerapkan prinsip OOP dengan baik seperti inheritance, interface, dan desain pattern. Hal ini membuat kode lebih efisien, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Yang ketiga, dukungan standar industri. Framework ini mendukung pembuatan aplikasi berbasis REST API, SOAP, dan JSON sehingga cocok digunakan untuk sistem modern dan terintegrasi dengan layanan lain. Yang keempat, komunitas dan dokumentasi yang kuat. Karena sudah lama dikembangkan dan banyak digunakan, dokumen Zen Framework sangat lengkap serta memiliki komunitas aktif yang bisa membantu menyelesaikan masalah teknis. Yang terakhir yaitu skalabilitas tinggi. Zen Framework bisa digunakan untuk aplikasi kecil seperti web pribadi hingga sistem besar seperti portal perusahaan atau aplikasi e-commerce. Saya Raden Pondra Stefan Alexander NPM 048. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian arsitektur MVC dalam Zen Framework. Di sini Zen Framework mengadopsi arsitektur MVP atau model view controller yang memisahkan logika aplikasi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama di sini ada model berisi logika bisnis dan pengelolaan data. Jadi pada bagian model di sini biasanya berhubungan dengan database, misalnya menambah, mengubah, atau mengambil data diri dari tabel, data dari. Yang kedua ada view. Di view ini bertanggung jawab terhadap tampilan kepada pengguna. Jadi maksud dari view di sini berfungsi untuk mengatur bagaimana data dari model ditampilkan di browser dalam bentuk HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang ketiga, di sini ada controller, bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Jadi di sini controller di sini berfungsi untuk menerima request dari pengguna, lalu memprosesnya melalui model dan menampilkan hasilnya melalui view. Contoh alurnya seperti pada di bawah sini, itu ada pengguna mengirim request, terus controller memproses, terus model mengambil terus model mengambil data view lalu menampilkan hasil ke browser. Selanjutnya di sini ada instalasi Zen Framework. Di sini langkah-langkah instalasi menggunakan Composer, dependency manager untuk PHP. Seperti pada di bawah ini, di sini pastikan PHP versi minimal 7.4 atau lebih baru telah terpasang. Selanjutnya ada install Composer, kemudian jalankan perintah di atas di terminal atau command prompt. Yang ketiga, setelah proses selesai, jalankan aplikasi melalui HTTP localhost untuk memastikan framework berjalan. Yang selanjutnya, ada Zen Framework akan otomatis membuat struktur folder standar seperti config, modul, publik, dan vendor. Yang terakhir di sini dengan struktur ini, pengembang dapat langsung membangun modul sesuai kebutuhan tanpa harus mengatur ulang proyek dari nol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur directory Zen Framework. Di sini pada bagian ini struktur folder dalam Zen Framework tersusun secara sistematis untuk mendukung pola MVC dan pengembangan modular. Berikut penjelasan tiap directory utama. Yang pertama di sini ada folder modul. Berisi modul-modul aplikasi, setiap modul umumnya berisi folder controller, model, dan view. Yang berikutnya di sini ada folder config. Di sini menyimpan file konfigurasi global aplikasi seperti pengaturan router, database, dan service manager. Selanjutnya ada folder publik. Folder di sini yang dapat diakses oleh pengguna melalui browser. Di dalamnya terdapat file utama indeks PHP serta file pendukung seperti CSS, JavaScript, dan gambar. Selanjutnya di sini ada folder vendor. Di folder vendor ini berisi library eksternal dan dependensi yang diunduh melalui Composer. Struktur ini memisahkan antara logika bisnis dan tampilan, menjadikan aplikasi lebih terorganisir dan mudah dikelola oleh banyak pengembang secara bersamaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan membuat controller. Jadi di sini controller berfungsi menangani request pengguna dan mengatur logika alur aplikasi. Contoh pembuat Hello Controller PHP. Di sini ada codingan SQL.
Controller ini akan mengirimkan data message ke view untuk ditampilkan ke pengguna. Zen menggunakan konvensi penamaan action seperti index action, add action, edit action untuk menjaga konsistensi kode. Oke, selanjutnya pada bagian membuat view akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Titi Novitasari. Baik, saya Titi Novitasari dari MPM 014. Di sini saya akan menjelaskan pada membuat view. View ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari controller ke pengguna dalam bentuk halaman web. Sebagai contoh, file index.php.ml ini di bawah ini, ya. Pada file index.php.html ini yang berisi kode PHP sederhana untuk menampilkan pesan. File web ini disimpan di folder modul /application/view /application /hello /index.php.ml. Nah, keunggulan dari sistem view di Zen Framework ini adalah pemisahan antara tampilan dan logika. Jadi jika nanti ingin mengubah tampilan halaman, kita tidak perlu mengubah kode utama aplikasinya. View juga bisa dikombinasikan dengan CSS atau JavaScript agar tampilan web lebih menarik. Selanjutnya yaitu adalah routing pada Zen Framework. Pada Zen Framework ini, routing adalah proses untuk menampilkan jalur URL yang mengarahkan ke controller dan action tertentu. Contoh konfigurasinya pada module.config.php di bawah ini. Ada routers, hello, type, options, dan lain-lain. Artinya, ketika pengguna membuka localhost hello, maka fungsi index di controller tersebut akan dijalankan dan hasilnya akan ditampilkan melalui file view yang kita buat tadi. Dengan sistem routing ini, pengolahan halaman lebih mudah dan tertekstur. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan Zen Framework. Keunggulannya adalah yang pertama, stabil dan cocok untuk aplikasi enterprise berskala besar. Yang kedua, arsitektur modular yang mudah dikembangkan dan diuji. Yang ketiga, dilengkapi fitur keamanan bawaan seperti input filtering dan session management. Dan yang keempat, dukungan komunitas dan dokumentasi resmi yang sangat lengkap. Adapun kelemahannya, yang pertama adalah kurva pembelajaran cukup tinggi untuk pemula. Yang kedua, struktur file lebih kompleks dibandingkan framework lainnya seperti Laravel. Dan yang ketiga, membutuhkan sumber daya server yang lebih besar untuk performa optimal. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari framework PHP berbasis MVC ini yang menawarkan kestabilan, keamanan, dan efisiensi pengembangan aplikasi web, desain untuk mengembangkan skala besar dan mendukung praktik terbaik industri perangkat lunak. Dengan struktur modular dan dukungan komposer, framework ini memungkinkan pengembangan membangun aplikasi yang cepat, kuat, dan mudah dipelihara. Menguasai Zen Framework memberikan pemahaman mendalam tentang arsitektur web modern serta penerapan konsep Object Oriented Programming (OOP) dan MVC dalam praktik nyata. Baik, begitulah demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.